wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. 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 Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku semua? Alhamdulillah luar biasa istimewa. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita senantiasa diberikan nikmat Allah kesehatan sehingga kita bisa belajar dengan baik di madrasah kita tercinta. Amin Allahumma. Amin. Pada hari ini adakah di antara kalian yang tidak masuk? Tidak ada. Ada. Berarti dihil ya. Iya. Baik, anak-anak sekalian, pada hari ini pembelajaran kita adalah P5 dan PPRA. Apa itu P5 PPRA? Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin. Ya. Nanti tema kita adalah tentang bangunlah jiwa dan raganya. Topiknya tentang tren bullying di kalangan remaja. Pada proyek kali ini, nilai yang akan disampaikan adalah yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu namanya tentang akhlak kepada manusia. Bagaimana sih kita berempati kepada orang lain, memahami dan menghargai perasaan dari sudut pandang orang dan dari kelompok orang lain. Kemudian nilai selanjutnya adalah tentang bergotong royong. Bagaimana kita peduli terhadap orang lain. Kemudian nilai rahmatan lil alaminnya adalah berkeadaban atau ta'adub, yaitu menghargai orang lain. Kemudian nilai selanjutnya adalah kesetaraan atau musawah, yaitu soleh secara sosial. Bagaimana itu soleh secara sosial? Tidak diskriminatif kepada orang yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi dan asal usul seseorang. Tujuan proyek pada kali ini adalah yang pertama, kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi permasalahan bullying, mencari solusi mengatasi masalah bullying, menumbuhkan empati terhadap korban bullying yang terjadi di lingkungan kita. Kemudian tujuan proyek yang baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Sudah hafal ya? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global. Kita masuk ke pembelajaran, yaitu pengenalan tentang apa itu bullying. Adakah di antara kalian yang sudah tahu apa itu bullying? Angkat tangan. Apa? Ya, apa Mas Faisal? Penganiayaan. Yang lain? Menindas. Apa lagi? Menghina, Pak. Menghina. Bagus. Ya, itu adalah salah satu pengertian dari bullying. Jadi bullying itu adalah dalam bahasa Inggris, itu dari asal kata bahasa Inggris yang mengandung arti penindasan, adalah penggunaan kekerasan, ancaman atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Dan siapakah orang yang melakukan bullying itu? Yaitu orang yang biasanya orang yang lebih kuat, lebih senior, lebih besar, atau dari sisi jumlahnya dia lebih banyak. Dia menindas terhadap seseorang yang lebih sedikit, seseorang yang lebih lemah, yang lebih senior, ya. Itu adalah mereka-mereka yang biasanya melakukan tindakan bullying. Kemudian ya, itulah anak-anak penjelasan terkait bullying. Jadi kesimpulannya apa? Kalau kita melihat perilaku bullying, lapor, itu kita laporkan kepada orang lain. Kalau di sekolahnya kita laporkan kepada Bapak Ibu Guru. Terus apa lagi? Merangkul korbannya. Kita kasih motivasi, dukungan kepada korbannya. Terus apa lagi? Tidak mendiamkannya. Itulah bentuk bagaimana kita peduli terhadap sesama. Adalah Bapak akan menayangkan video tentang apa itu bullying. Kalian silakan amati, kalian cermati. Kemudian nanti tugas kalian adalah Bapak akan membagi kalian ke beberapa kelompok dan kalian membuat peta konsep tentang bullying. Bisa dipahami? Silakan.
diperhatikan. Apa itu bullying? Bullying adalah segala bentuk perilaku intimidasi atau penindasan dari satu individu atau kelompok yang lebih kuat dan dilakukan secara berulang-ulang. Macam-macam bullying. 1. Verbal. Dapat dilakukan. Oke, waktu telah selesai. Silakan tugas kalian dikumpulkan ke depan. Ya. Bagaimana anak-anak pembelajaran kita pada hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Mari kita tutup dengan bersama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan berjumpa pada pertemuan berikutnya. Siapkan diri kalian dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, bagaimana rasanya anak-anak setelah kita melakukan senam bersama? Alhamdulillah senang. Ya, selain kita senang, badan kita juga menjadi sehat. Jadi kalau kita itu berolahraga, maka badan kita atau raga kita menjadi sehat. Tapi jangan lupa anak-anak, kita juga harus memperhatikan kesehatan rohani kita atau kesehatan jiwa kita. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan rohani kita? Ya, antara lain adalah membentengi diri kita dengan iman. Terus, apalagi? Menjaga ibadah. Betul, menjaga sholat, menjaga ibadah. Dan yang selanjutnya adalah menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk. Coba sebutkan, kebiasaan buruk kita apa saja? Oke, bohong, gibah, bakhil, pamer, dan betul. Kemudian yang baru kemarin kita pelajari tentang apa? Betul, tentang bullying. Baik, anak-anak sekalian, sekarang kita masuk ke langkah dari pelaksanaan P5 PPRA yang kita laksanakan. Ya. Jadi nanti Bapak akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok untuk melakukan observasi terkait masalah bullying. Terus nanti setiap kelompok silakan nanti untuk menentukan siapa yang jadi observernya, siapa yang jadi dokumentatornya, dan siapa yang menuliskan hasil observasinya. Terus, apa yang nanti kalian lakukan? Yang akan kalian lakukan adalah nanti kalian akan melakukan wawancara, baik dengan teman kalian, teman sebaya, atau mungkin dengan kakak kelas kalian, dan juga dengan bapak atau ibu guru. Bisa dimengerti? Pahim tum? Oke, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Anissa Nurfida bersama narasumber saya yaitu Kakak Siti Eka Eksarosudin. Di sini saya ingin bertanya-tanya dengan narasumber saya tentang bullying. Pertanyaan pertama, apa pendapat Kakak tentang bullying? Bullying merupakan suatu penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja. Biasanya dilakukan oleh orang yang lebih kuat kepada yang lebih lemah. Apa saja contoh bullying yang Kakak ketahui? Contoh bullying yang saya ketahui yaitu seperti memaki, menghina, menjuluki, dan memanggil nama dengan nama orang tuanya, dan menuduh dan sebagainya. Pertanyaan ketiga, bagaimana pendapat Kakak untuk mencegah bullying tersebut? Oke,
Oke, cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah bullying yang pertama yaitu dapat kita mulai dari diri kita sendiri, yaitu dengan meningkatkan prestasi kita dalam bidang akademik atau non-akademik sehingga kita akan terpandang di mata mereka. Yang kedua yaitu menjalin persahabatan yang baik atau pandai bergaul. Yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa percaya diri, dan yang keempat yaitu jangan mudah merasa takut, dan yang kelima kita dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang. Sekian wawancara saya dan narasumber saya ucapkan terima kasih. Saya Andika Trio Saputra bersama narasumber saya Muhammad Fauzul Haruri. Di sini saya akan bertanya-tanya mengenai bullying. Yang pertama, apa pendapat kakak tentang bullying? Pendapat saya secara singkat adalah bullying itu menghakimi seseorang secara fisik, mental, ataupun perasaan. Yang kedua, pertanyaan, bagaimana pendapat kakak tentang perasaan orang yang dibully? Pendapat saya adalah seorang yang dibully pasti merasa depresi pertama, yang kedua stres, dan yang ketiga mentalnya merasa terancam. Jadi seorang yang dibully itu pasti dalam melakukan aktivitas sehari-harinya pasti merasa tidak tenang. Sekian wawancara dari saya ucapkan terima kasih. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah kami mengenai bullying. Pengertian bullying menurut Always tahun 2005, bullying adalah sebuah tindakan atau perilaku agresif yang disengaja dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang secara berulang-ulang dan dari waktu ke waktu terhadap seorang korban yang tidak dapat mempertahankan dirinya dengan mudah atau sebagai sebuah penyalahgunaan kekuasaan atau kekuasaan kekuatan secara sistematik.
Bullying adalah suatu bentuk tindakan agresif yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan berulang kali dengan tujuan untuk melukai atau mengakibatkan ketidaknyamanan pada orang lain. Bentuk-bentuk perundungan secara verbal, contoh memaki, meledek, menghina, serta membentak. 2. Secara fisik, contoh menampar, menendang, mendorong, serta mencubit. 3. Secara sosial, contoh mendiamkan, mengucilkan, serta membeda-bedakan. 4. Secara sosial media atau cyberbullying, contoh memperolok di sosial media, membuat akun palsu untuk menghancurkan reputasi seseorang dan mengirim pesan teror. Penyebab bullying dari sisi korban: 1. Penampilan fisik. 2. Perbedaan ras. 3. Terlihat lemah. 4. Terlihat tidak mudah bergaul. Penyebab bullying dari sisi pelaku: 1. Pembuli memiliki masalah pribadi. 2. Pernah menjadi korban bullying. 3. Rasa iri pada korban. 4. Mencari perhatian. 5. Kesulitan mengendalikan emosi. 6. Berasal dari keluarga yang disfungsional. 7. Merasa bahwa bullying itu menguntungkan. Dampak bullying bagi korban: depresi, kehilangan percaya diri, khawatir yang berlebihan, gangguan mental, kualitas tidur menurun, keinginan menyakiti diri sendiri, tidak semangat berangkat ke sekolah, dan prestasi belajar menurun. Dan yang paling berbahaya adalah keinginan untuk bunuh diri. Sekian dari saya. Setelah mengikuti kegiatan P5 PPRA ini, saya mendapatkan banyak ilmu pengetahuan dan wawasan, terutama yang berkaitan dengan tema bullying. Saya jadi tahu apa itu dan dampak negatif dari bullying. Dan dari informasi yang saya dapatkan, saya juga bisa menyampaikan ke teman-teman saya agar jangan sampai melakukan bullying dan jangan sampai menjadi korban bullying. Kemudian di P5 PPRA ini, saya juga belajar berkomunikasi dengan baik dan wawancara dengan narasumber, dan saya juga dilatih untuk berani berbicara di depan kamera. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tanpa tugas dari perkuliahan PTG, yaitu tentang P5 PPRA, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatanil Alamin. Akan mengambil tema tentang bullying, dan ini nanti akan ada kampanye dari kalian kelas 10 yang sudah kami laksanakan kegiatan P5 PPRA. Silakan diperhatikan. Siap? Ya. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari agen perubahan MA Nurul, kami bertugas akan menyampaikan pesan-pesan bullying. Bullying atau perundungan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, baik verbal maupun fisik dan sosial media. Bullying adalah tindakan yang tidak manusiawi dan berbalik kemanusiaan. Kamu bisa menunjukkan rasa kasih sayang kepada sesama. Bullying tidak akan membuatmu lebih keren, tapi lebih kejam. Kamu punya hak untuk merasa aman dan nyaman dimanapun kamu berada. Bullying atau perundungan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, baik verbal maupun fisik dan sosial media. Bullying adalah tindakan yang tidak manusiawi dan berbalik kemanusiaan. Kamu bisa menunjukkan rasa kasih sayang kepada sesama. Bullying tidak akan membuatmu lebih keren, tapi lebih kejam. Kamu punya hak untuk merasa aman dan nyaman dimanapun kamu berada. Bullying bukanlah cara untuk memberikan. bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Kami agen perubahan MA Nurul,
Mari bersama melawan dan mencegah tindakan bullying. Jadilah teman sejati dan janganlah jadi penindas.